Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dela Andieta dengan NIM 2514301052 dari program studi Sarjana Terapan Keperawatan tingkat 1 reguler 2 Politeknik Kementerian Kesehatan Tanjung Karang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sel saraf, kemudian bagian-bagian otak, kemudian 12 sistem saraf kranial dan juga saraf spinal. Yang pertama ada bagian-bagian sel. Berikut adalah gambar-gambar sel. Yang pertama itu ada dendrit. Dendrit fungsinya untuk menerima rangsangan dari luar. Kemudian yang kedua itu ada badan sel, di mana badan sel fungsinya untuk menerima rangsangan dari dendrit dan diteruskan ke inti sel atau nukleus. Kemudian nukleus atau inti sel fungsinya untuk menyimpan materi genetik DNA dan meneruskan rangsangan menuju ke akson. Kemudian ada akson. Akson fungsinya untuk meneruskan rangsangan menuju ke akson terminal. Kemudian di akson itu ada selubung melin yang fungsinya untuk melindungi akson dan membantu mempercepat penghantaran impuls saraf. Kemudian yang di dalam sel melin, selubung melin itu ada sel Schwann di mana fungsinya untuk memberikan akson itu nutrisi. Kemudian yang ketujuh itu ada nodus Ranvier, fungsinya untuk mempercepat penghantaran impuls dengan memungkinkan lompatan impuls dari satu nodus ke nodus berikutnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada sinapsis atau ujung akson atau akson terminal, di mana fungsinya untuk menyalurkan impuls sel saraf lain, sel otot atau kelenjar melalui zat kimia yang disebut dengan neuron transmitter. Kemudian kita masuk ke bagian-bagian otak, di mana yang pertama ada lobus frontal. Lobus ini bertanggung jawab terhadap fungsi penalaran, pengambilan keputusan, kontrol terhadap perilaku dan emosi, memori jangka panjang dan pendek, serta pembentukan kepribadian seseorang. Kemudian yang kedua itu ada lobus parietal, di mana lobus ini berfungsi untuk memproses informasi sensorik dari tubuh seperti sentuhan, tekanan, suhu, dan rasa nyeri. Bagian ini juga berperan dalam orientasi ruang dan persepsi gerak. Kemudian yang ketiga itu ada lobus occipital, di mana merupakan pusat pengolahan visual. Lobus ini berfungsi untuk menerima dan menafsirkan informasi yang berasal dari penglihatan sehingga kita dapat mengenali bentuk, warna, dan juga gerakan yang kita lihat. Kemudian yang keempat yaitu ada lobus temporal, di mana berperan dalam pendengaran, pemahaman bahasa, serta pengolahan emosi dan memori jangka panjang dan pendek. Kemudian yang ketiga ada cerebellum atau otak kecil, di mana fungsinya untuk mengatur koordinasi gerakan tubuh, keseimbangan, dan ketetapan gerak agar pergerakan tubuh lebih halus dan juga teratur. Kemudian yang keenam itu ada batang otak atau brainstem, di mana batang otak atau brainstem ini menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang dan memiliki fungsi vital yaitu mengatur pernapasan, detak jantung, tekanan darah, gerakan mata dan wajah, serta proses menelan dan tingkat kesadaran bangun dan tidur. Kemudian kita masuk ke 12 saraf kranial dan fungsinya. Yang pertama ada saraf olfaktori atau olfaktorius yang fungsinya untuk mendeteksi dan menghantarkan rangsangan bau dari hidung ke otak. Kemudian yang kedua itu ada saraf optikus, di mana saraf ini fungsinya untuk menghantarkan informasi visual dari mata ke otak sehingga kita dapat melihat atau mendeteksi apa yang baru saja kita lihat. Kemudian yang ketiga ada saraf oculomotorius atau okulomotor, di mana fungsinya mengontrol sebagian besar gerakan bola mata, membuka dan menutup kelopak mata, serta mengukur ukuran pupil. Kemudian yang keempat itu ada saraf trochlearis, di mana saraf ini mengatur gerakan mata ke bawah, ke dalam, dan ke arah luar. Kemudian yang kelima itu ada saraf trigeminus, di mana saraf ini memberikan sensasi nyeri, sentuhan, suhu, baik panas dan dingin. Kemudian pada wajah, kulit kepala, dan juga leher atas, serta mengontrol otot untuk mengunyah. Kemudian yang keenam itu ada saraf abdusen, di mana saraf ini fungsinya untuk menggerakkan bola mata ke arah samping atau gerakan abduksi. Kemudian yang ketujuh ada saraf facial atau facialis, di mana saraf ini mengendalikan ekspresi wajah serta berperan dalam produksi air liur, air mata, dan sensasi rasa pada bagian depan lidah. Kemudian yang kedelapan ada saraf vestibulocochlearis, di mana saraf ini fungsinya untuk mengantarkan informasi suara dan keseimbangan dari telinga bagian dalam ke otak. Kemudian yang kesembilan itu ada saraf glossopharyngeal atau glossopharyngeus, di mana saraf ini fungsinya untuk memberikan sensasi rasa pada sepertiga bagian belakang lidah, mengatur refleks menelan dan juga refleks muntah. Kemudian yang ke-10 itu ada saraf vagus,
di mana saraf ini fungsinya untuk mengontrol organ dalam seperti jantung, paru-paru, dan juga sistem pencernaan, juga berperan dalam refleks batuk dan juga menelan. Kemudian yang ke-11 itu ada saraf aksesorius atau aksesoris, di mana saraf ini fungsinya untuk mengontrol pergerakan otot leher dan bahu seperti otot trapezius. Kemudian yang ke-12 itu ada saraf hipoglossus atau hipoglosal, di mana fungsinya untuk mengatur pergerakan lidah yang berhubungan dengan menelan, mengunyah, dan juga berbicara. Kemudian kita masuk ke saraf spinal. Nah, saraf spinal ini adalah saraf-saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang atau medula spinalis yang fungsinya untuk menghubungkan otak dengan bagian-bagian tubuh agar bisa mengirim dan menerima rangsangan. Bagian-bagian utama dalam saraf-saraf spinal yang pertama itu ada cervical plexus, yaitu letaknya di leher bagian atas, yaitu dari C1 sampai dengan C4 sesuai gambar di samping. Nah, fungsinya untuk mengatur otot leher, bahu, dan bagian kepala, seperti contohnya nervus pariceus yang mengatur pernapasan melalui diafragma. Kemudian ada yang kedua, brachial plexus. Ini berasal dari C5 sampai T1 untuk mengatur gerak dan sensasi pada bahu, lengan, dan juga tangan. Kemudian yang ketiga ada cervical enlargement atau penebalan pada sumsum tulang belakang di daerah leher. Fungsinya untuk sebagai pusat saraf untuk mengontrol gerakan tangan dan lengan. Kemudian yang keempat ada intercostal nervus, berasal dari saraf torakal T1 sampai dengan T11. Fungsinya untuk mengatur otot sensasi di dinding dada serta membantu pernapasan. Kemudian yang kelima ada lumbar enlargement, di mana ini penebalan di bagian bawah sumsum tulang belakang. Kemudian yang keenam itu ada lumbar plexus, di mana berasal dari L1 sampai dengan L4. Fungsinya untuk mengatur otot dan juga sensasi di perut, bagian bawah, pinggul, dan paha depan. Kemudian yang ketujuh ada sacral plexus, di mana berasal dari L1 sampai dengan S4. Fungsinya untuk mengatur dan sensasi pada panggul, bokong, dan kaki bagian bawah. Kemudian yang kedelapan itu ada cauda equina, itu yang paling bawah. Dia kumpulan saraf yang memanjang di ujung sumsum tulang belakang. Sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya pada video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi yang menonton, dan video ini merupakan tugas dari mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan dosen pembimbing Ibu Nurse Nurhijah Riala MK. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.